data science dengan Excel. Stop, Menjok. Kalian tahu nggak peranan Coba. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Kakak. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya mengenai perusahaan besar yang tahu apa yang pengen kita beli? Apa gimana sih? Oh, Shopee sama TikTok bisa ngasih kita rekomendasi yang sesuai? Jadi, dua pertanyaan tersebut bisa dijawab karena ada peranan penting dari data science. Data science adalah ilmu yang menggabungkan berbagai teknik statistik, matematika, dan ilmu komputer untuk mengekstrak informasi berharga dari data yang besar dan kompleks. Sederhananya, data science membantu kita untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Kenapa sih data science itu penting di era digital ini? Di era digital ini, data ada di mana-mana, mulai dari data transaksi, data sosial media, hingga data sensor. Data science memungkinkan kita untuk satu, memahami pelanggan dengan lebih baik. Dengan menganalisis data perilaku pelanggan, kita bisa mengetahui preferensi, kebutuhan, dan tren yang sedang berkembang. Dua, meningkatkan efisiensi bisnis. Data science dapat membantu mengoptimalkan proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. 3. Membuat keputusan yang lebih baik. Dengan data yang akurat dan analisis yang mendalam, kita bisa membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Dan yang keempat, mengembangkan produk dan layanan baru. Data science membantu kita mengidentifikasi peluang pasar baru dan mengembangkan produk atau layanan yang inovatif. Data science dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber termasuk database, file log, sensor, media sosial, dan sumber lainnya. Proses ini mencakup pemilihan metode yang tepat untuk memperoleh data yang relevan dan berkualitas. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah pembersihan data atau data cleaning. Ini melibatkan penghilangan kesalahan, duplikasi, dan data yang tidak relevan agar analisis dapat dilakukan dengan akurat. Disinilah berbagai teknik statistik dan algoritma machine learning digunakan untuk menganalisis data. Ini bisa mencakup analisis deskriptif untuk menjelaskan data, analisis prediktif untuk memprediksi hasil di masa depan, dan analisis preskriptif untuk memberikan rekomendasi. Disinilah berbagai teknik statistik dan algoritma machine learning digunakan untuk menganalisis data. Ini bisa mencakup analisis deskriptif untuk menjelaskan data, analisis prediktif untuk memprediksi hasil di masa depan, dan analisis preskriptif untuk memberikan rekomendasi. Wawasan yang diperoleh dari analisis data digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, baik dalam strategi bisnis, pengembangan produk, pemasaran, dan banyak aspek lainnya. Kalian tahu nggak tantangan dari penerapan data science itu apa? Enggak. Jadi, tantangan dari penerapan data science itu terdiri dari satu, perlunya perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Yang kedua, ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengumpulan dan analisis data. Kemudian yang ketiga, pentingnya kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Data
Science memiliki banyak aplikasi di berbagai sektor, termasuk bisnis, analisis perilaku pelanggan, optimasi pemasaran, manajemen risiko, kesehatan, analisis data pasien untuk diagnosis dan perawatan yang lebih baik, keuangan, deteksi penipuan dan analisis portofolio, transportasi, optimalisasi, dan pengelolaan armada, ilmu pengetahuan, analisis data, eksperimen, dan penelitian. Contoh penerapan data science dengan Excel. Meskipun data science sering disebut juga dengan bahasa program seperti Python, R, Excel juga dapat menjadi salah satu alat yang powerful untuk menghasilkan data yang sederhana. Misalnya, dapat menghitung rata-rata, median, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Juga, di Excel, kita juga dapat mengetahui tren apa yang akan dilakukan dari fitur-fitur Excel. Letakkan kursor kalian di E7 lalu menggunakan rumus sama dengan uang masuk kurangi uang keluar lalu enter. Kemudian di E8 menggunakan rumus sama dan if kurung buka N, kemudian klik C8 atau uang masuk, kemudian sama dengan kosong, koma, lalu kalian ketik uang keluar sama dengan kosong, kemudian kurung tutup, lalu klik lagi koma, kemudian kosong, klik lagi koma, kemudian klik saldo akhir ditambah uang masuk dikurangi uang keluar, lalu klik yes. Kemudian klik tanda panah 2 kali dan laporan keuangan berhasil dibuat.